Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri yaitu Firdaus dan teman-teman saya yaitu Fitri Rahayu, Rizky Asyiratul Qudsiyah, Sudirman Ummu Olivia dan Lilis Sarlina. Pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas mengenai supervisi pendidikan. Pembahasan kali ini mulai dari pengertian supervise, fungsi dan tujuan supervise pendidikan, peranan pengawas, dan teknik supervise pendidikan. Selamat menyaksikan. Apakah teman-teman sekalian sudah tahu mengenai pengertian supervise? Jika belum, simak video berikut ini ya. Supervise adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Kegiatan supervisi mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personel maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif dan usaha memenuhi syarat-syarat itu. Maka selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan tujuan dari supervisi pendidikan. Yang mana fungsi supervisi pendidikan yang pertama yakni menyelenggarakan inspeksi. Nah, sebelum memberikan pelayanan terhadap guru, supervisor perlu mengadakan inspeksi terlebih dahulu. Inspeksi tersebut dimaksudkan sebagai usaha mensurvei seluruh sistem pendidikan yang ada guna menemukan masalah-masalah dan kekurangan-kekurangan yang ada. Yang kedua, penelitian hasil inspeksi berupa data. Nah, dari poin pertama tadi, data yang diperoleh kemudian diolah untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Kemudian yang ketiga, penilaian. Kegiatan penilaian di sini berupa usaha untuk mengetahui segala fakta yang dapat mempengaruhi kelangsungan persiapan, penyelenggaraan, serta hasil pengajaran. Kemudian yang keempat, latihan. Latihan di sini dimaksudkan untuk memperkenalkan cara-cara baru sebagai upaya perbaikan atau peningkatan. Kemudian yang kelima, pembinaan. Pembinaan atau pengembangan merupakan lanjutan dari kegiatan perkenalan cara-cara baru. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menstimulasi, mengarahkan, serta memberikan semangat agar guru-guru mau menerapkan cara-cara baru yang diperkenalkan sebagai hasil penemuan penelitian, termasuk dalam hal ini membantu guru untuk memecahkan kesulitan dalam menggunakan cara-cara baru dalam pembelajaran. Adapun fungsi supervisi secara garis besar menurut Widarta tahun 1992 dapat dibedakan atas dua bagian besar, yakni fungsi utama adalah membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan. Kemudian fungsi tambahan ialah membantu sekolah dalam membimbing guru agar dapat bekerja dengan baik dan mengadakan hubungan dengan masyarakat. Nah, setelah kita membahas mengenai fungsi dari supervisi pendidikan, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari supervisi pendidikan, di mana supervisi pendidikan memiliki 6 tujuan khusus. Yang pertama yaitu membantu guru agar dapat mengerti tujuan pendidikan dan fungsi sekolah dalam pencapaian pembelajaran. Nah, jadi guru dapat tahu nih apa yang menjadi tujuan pendidikan tersebut dan agar apa yang dilakukan guru sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada. Yang kedua, membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan siswa serta masalah yang dihadapinya. Dengan adanya supervisi ini, guru lebih menyadari dan mengerti kebutuhan siswa. Yang ketiga, melakukan kepemimpinan yang efektif dengan cara yang demokratis. Yang keempat, membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar di depan kelas. Dengan adanya supervisi ini, maka kemampuan guru dalam mengajar di depan kelas dapat ditingkatkan. Yang kelima, membantu guru dalam masa orientasinya. Jadi, guru dapat mengenal lebih dalam terkait dengan pendidikan di lembaga tempat ia bekerja. Yang keenam, membantu guru menemukan kesulitan belajar siswa dan menemukan tindakan perbaikan. Dengan adanya supervisi ini, maka secara tidak langsung guru menemukan kesulitan belajar dari siswa. Dari kesulitan tersebut, maka ada upaya untuk menemukan tindakan perbaikan.
Ruang lingkup akademik yaitu membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya, mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya, mengubah perilaku pengajaran guru, serta evaluasi proses belajar mengajar. Ruang lingkup manajerial yaitu kegiatan supervise berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang berkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah. Peranan pengawas. Keberadaan pengawas di sekolah sangat berperan dan turut menentukan kemajuan pendidikan di sekolah, terutama dalam melakukan pembinaan terhadap guru-guru yang belum memahami cara mengajar yang benar, mulai dari pemilihan metode maupun penggunaan media. Ketika pengawas menjelaskan tugas dan kewajibannya di sekolah secara maksimal, maka akan sangat terlihat perannya di sekolah. Peranan supervisi pendidikan. Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada orang tua, peserta didik, dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif. Materi selanjutnya yaitu teknik-teknik supervisi pendidikan. Adapun teknik-teknik supervisi pendidikan terbagi atas dua, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Di mana teknik yang bersifat individual adalah teknik yang dilaksanakan untuk seorang guru secara individual, sedangkan yang bersifat kelompok adalah teknik yang dilakukan untuk melayani lebih dari satu orang. Dan yang pertama yang saya akan bahas yaitu teknik individual, di mana teknik individual adalah kunjungan kelas yang dilakukan untuk melihat atau mengamati pelaksanaan proses pembelajaran sehingga diperoleh data untuk tindak lanjutan dalam pembinaan selanjutnya. Teknik observasi adalah di mana dilakukan ketika supervisor yang secara aktif mengikuti jalannya kunjungan kelas ketika proses pembelajaran mengajar sedang berlangsung. Dan yang kedua adalah teknik kelompok, yang dimana teknik kelompok yaitu rapat guru dilakukan untuk membahas masalah yang terjadi pada proses belajar mengajar, yang bertujuan untuk menyatukan pandangan dan pendapat guru tentang konsep maupun metode untuk mencapai tujuan pendidikan serta mendorong guru melaksanakan tugasnya. Sementara workshop merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kesanggupan berpikir dan bekerja bersama menangani masalah teoritis maupun praktis untuk meningkatkan kualitas serta profesionalisme seorang pendidik.